Ya, jelas. Ayo netizen, satukan suara kita satu putaran Prabowo Gibran. Ya, Bapak Jokowi yang terhormat, nggak usah sungkan-sungkan. Ayo kampanye bersama-sama, menangkan 02. Ya, lihat, buktikan bahwa Bapak Jokowi punya karisma akan memenangkan Prabowo Gibran. God bless you. All the best. Prabowo Gibran. Hai netizen. Salam sehat, salam bahagia, salam waras. Ya, kita bahas soal, pertama kita bahas soal Mahfud MD. Saudara, Pak Mahfud MD ini kalau jadi Menko Polkam, Menko Polhukam nomor 1. Tapi begitu jadi cawapres, gak pantes. Persis seperti ngomongan Pak Mahfud. Malaikat pun kalau masuk ke politik, masuk ke dalam sistem, akan jadi iblis. Nah sekarang Pak Mahfud sudah berubah jadi iblis. Sayang kan? Makanya nggak pantas Pak Mahfud. Pak Mahfud tuh jadi cawapres nggak pantas. Orang yang sebaik Bapak Mahfud itu nggak pantas jadi politisi. Apalagi ikut arusnya PDIP. Rusak nama baiknya Pak Mahfud. Percaya saya. Nah sekarang udah terlanjur dalam kontestasi ini Bapak jadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Harapan menang itu sudah, ya mohon maaf, saya mohon maaf. Nggak bakal bisa menang. Kenapa? Ya karena memang sudah jalannya. Kalau Ganjar Mahfud disertai oleh Jokowi, bisa menang. Tetapi itu sudah tidak mungkin. Nasi sudah jadi bubur. Jokowi sudah hengkang. Ya, karena sering dibully, difitnah, dicemooh oleh Ibu Megawati. Ya, apa boleh buat? Ya kan? Suasananya sudah tidak kondusif. Saya memahami Bapak Jokowi seorang negarawan, seorang politisi yang sukses, dia lebih besar dari parpol, dia lebih besar jauh dari PDIP. Ini yang tidak dipahami oleh seorang Ganjar ketika Jokowi menawarkan menjadi cawapresnya Prabowo. Ya sekarang Pak Mahfud. Dari kemarin Bapak harusnya begitu sudah dideklarasiin, besoknya Bapak langsung mundurin diri. Emangnya kita nggak tahu, a power attend to corrupt. Orang yang berkuasa itu cenderung korupsi. Korupsi bukan dalam hal uang, korupsi dalam hal jabatan. Pak Mahfud kan punya pengaruh, karena sebagai orang baik dan jadi pendekar hukum. Tapi begitu Bapak menyalahkan, ya kinerja penegakan hukum dinilai oleh Ganjar 5, lah Bapak itu kan di situ. Itu kan kabinet Bapak. Bapak ada di sana. Ini kan sama juga blunder. Persis seperti Bapak bilang. Bapak ini orang baik. Malaikat baik. Sekarang sudah jadi setan, sudah jadi iblis. Sudahlah, nggak usah lagi bicara. Mau bicara apa? Sungkan, sudah. Bapak dari kemarin seharusnya sudah keluar. Sekarang mau sudah terlambat. Berkoar-koar mau keluar dari kemarin harusnya keluar. Kenapa baru sekarang? Teman-teman saya bilang, wah, Bapak kok pilih Prabowo? Itu kan against ethical. Saya bilang, etika apa? Dari 3 capres, 01, 03,
paling kagak tahu etika. Kita bahas 01, apa etikanya? Di mana etikanya? Ya, mau ngomong etika ketika debat Capres dengan Prabowo, justru Anies yang paling tidak etik. Ya, diusung oleh Prabowo, janji nggak mau nyapres. Ya kan, apa yang bisa dipercaya? Kemudian sekarang ada isu rekaman suara dari Surya Paloh kepada Anies, dimaki-maki lah itu Capres. Kemudian kalian bilang itu hoax. Oh, 100 orang saya kasih dengar ini suara. 100 orang bilang ini benar. Nah, cuma pertanyaannya dari mana? Kenapa bisa bocor itu rekaman? Masyarakat curiga bahwa ini disebarkan oleh pihak Nasdem sendiri. Dengan maksud, ya itu tadi. Sudah setengah hati, sudah nggak bisa dijual nama Anies. Persis seperti di dalam rekaman itu. Sudah terlalu banyak salahnya, dosa-dosanya Anies. Jadi, ya sudah, terima nasib. 03, podo wae. Mau ngomong etika, di mana etikanya seorang presiden dimaki-maki ketua umum, dimaki-maki, difitnah oleh sekjen partai. Udah kontradiktif semua. Serius ini. Masyarakat sudah tahu, sudah muak dengan perilaku parpol yang tidak konsisten bicara. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Kembali lagi ke ngomong A. Apa yang mau jadi dipegang? Apa yang mau jadi pegangan masyarakat kepada politisi? Nggak ada. Elit PDIP sendiri yang menyerang presidennya. Yang menyerang capresnya. Ya kan? Sekarang kita juga tahu, elit PDIP sekarang menyerang Mahfud. Ya, dari beberapa waktu yang lalu, elit PDIP itu mencerca Pak Mahfud MD. Hanya bisa jadi komentator. Nah, sekarang gimana? Saya bilang sama teman-teman saya, sudahlah jangan naif lah, kita hidup lah. Di antara 3 capres yang paling layak itu hanya 02, Prabowo Gibran. Pernyataan saya, dalam pikiran saya, dalam hati saya hanya ingin mengatakan satu hal. Bagaimana bangsa ini bisa maju, ya, penegakan hukum makin baik. Jangan presiden sembarangan dimaki-maki itu. Itu yang namanya Faisal Assegaf, F. Saifullah itu. Emang nenek moyang lu, sembarangan ente mau memasukkan, ente itu makar, ente itu yang pelanggar hukum. Sembarangan kalian memaki-maki presiden kita, Bapak Jokowi. Apa ente pikir Jokowi nggak ada pengikut? Jadi sekarang kita lihat, nggak usah bahas etik, karena 01, 03 tidak punya etika. Kalau Anda tidak punya etika, jangan ngomong etika. Kalau Anda tidak punya sopan santun, jangan ngomong sopan santun. Kalau Anda tidak punya kesetiaan, jangan bicara kesetiaan. Kalau Anda tidak punya rekam jejak baik, jangan Anda ngomong rekam jejak. Itu fakta. Dari 01, 02, 03, hanya 02 yang paling layak jadi pemimpin bangsa ini. Saya katakan itu dengan jelas. Rekam jejak. Nggak perlu lagi saya ulang-ulang di dalam rekaman video saya. Ya, pernyataan-pernyataan dari para pihak, saya nggak perlu lagi. Ya, jelas. Ayo, netizen, satukan suara kita, satu putaran, Prabowo Gibran. Ya, Bapak Jokowi yang terhormat, nggak usah sungkan-sungkan. Ayo kampanye bersama-sama, menangkan 02. Ya, lihat, buktikan bahwa Bapak Jokowi punya karisma akan memenangkan Prabowo Gibran. God bless you. All the best.